Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku masih menggunakan buku PAI dan Budi Pekerti Penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini masih melanjutkan tentang bab ke-9, yaitu bersuci dari hadas kecil untuk bagian yang kelima, yaitu tata cara tayamum. Maka untuk mengawali pembelajaran kali ini kita baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Alhamdulillah anak-anak yang soleh-soleha, mari kita lanjutkan pembahasan tentang tata cara tayamum. Ada yang perlu diperhatikan untuk dalam bertayamum, ya. Tayamum itu juga bisa dilakukan ketika kita berada dalam perjalanan, seperti ketika naik kereta atau pesawat. Cara bertayamum dalam perjalanan adalah dengan menggunakan debu yang menempel pada dinding bagian dalam kereta atau pesawat, ya, kursi pesawat, ya. Secara umum ada 3 tahap. Yang pertama, tempelkan tangan pada debu yang menempel, ya, pada batu atau dinding, gitu ya, atau pada kursi di depan atau ada di baju, gitu ya, di baju itu juga ada debu. Kemudian yang kedua, mengusapkan muka dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian mengusap kedua tangan, ya, ada kalau di sini sampai sikut, ada yang sampai telapak tangan, ya, dengan debu atau tanah yang suci. Baik, itu tentang bertayamum. Baik anak-anak, untuk video tata cara bertayamum, perhatikan video berikut ini. Tayamum itu apa ya? Tayamum itu pengganti wudhu. Karena tidak ada air ketika dalam perjalanan atau karena sakit. Terus wudhunya pakai apa ya? Pakai debu saya. Nah ini diketawain ya sama setan yang nggak tahu ternyata ada bersuci dengan menggunakan debu kalau tidak ada air. Anak pintar, tapi bukan seperti yang kalian bayangkan. Sebenarnya di udara banyak debu, tapi kita tidak bisa melihatnya karena sangat kecil dan halus. Ya, ternyata debu ada di mana-mana. Di tempat kita juga ada debu dong ya? Wah benar, debunya sangat halus. Apalagi kalau ada sinar, lebih kelihatan jelas ya. Ya. Betul, Jadi Ami. debu Dengan itu demikian, berada di kita mana-mana, tidak bisa namanya debu menghindari yang debu. tahur. Meskipun Ya. kita tidak tayamum. Kalimatnya kalau dalam Al-Quran sahih dan thayyiban, dengan debu yang baik, yang suci. Ya. Dan debu itu ada di mana-mana. Allah semua debu itu suci karena Betul saya. debunya itu Dan bukan hanya di dari kaca. tempat yang Di seluruh tempat ini, kalau diusap dengan lap juga akan terlihat berdebu. Karena debu ada di mana-mana. Jadi, tayamum dengan debu tidak memberatkan, tapi justru meringankan. Nah, coba kalian bayangkan apa jadinya kalau kita hanya boleh bersuci dengan menggunakan air. Ini sangat meringankan. Nah ini terbayang Sudah saatnya kalau ternyata air ada air, tapi airnya hanya untuk minum saja, ternyata digunakan untuk berwudu, ya, berwudu dan bersuci. Ketika dia akan minum, ternyata dia tidak memiliki air sedikit pun, dan itu lebih darurat lagi. Karena itu gunakan untuk minum saja airnya. Dan pada porsi perjalanan
Air minumku habis. Coba aku tadi bersuci dengan bertayamum. Aku masih bisa minum. Haus sekali. Lalu bagaimana caranya berwudu dengan debu ya? Bukan berwudu, Ami, tapi tayamum. Mula-mula kita niat tayamum. Cari tempat yang kita yakini terdapat debu. Kemudian letakkan tangan di atasnya dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita tiup kedua telapak tangan kita dan usapkannya ke muka. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Ada yang ditempel kembali, ada yang Kemudian usapkan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan kita. Ya. Ini berarti sampai pergelangan sampai pergelangan tangan. Setelah itu silakan sholat. Sholat dalam kondisi perjalanan boleh menghadap kemana saja. Ya, boleh menghadap kemana saja. Ya, dalam artian kemanapun arah kendaraan itu melaju, maka kita dalam kondisi sedang duduk pun bisa melaksanakan sholat. Itu pun sholat dalam kondisi darurat. Anak-anak yang soleh dan soleha, ya, itu sepertinya untuk materi hari ini gitu ya. Tugas untuk kalian gitu ya. Tolong praktekkan dengan menggunakan video tata cara bertayamum yang baik dan benar. Baik, kirimkan di grup pengumpul tugas. Ya, Pak Ade tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.